Sahabat Shalom, Selamat malam. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat. Hari Sabat, hari ke-7, hari yang diberkati Tuhan, di mana pada hari ke-7 itulah Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Kembali pagi ini belajar bersama-sama pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 15 ayatnya 10 sampai 21. Sekali lagi pembacaan kitab suci pada pagi hari ini, hari Sabat ini, hari ke-7, Yeremia 15 ayatnya 10 sampai ke 21. Silakan dibaca yang keras, didengar semua orang. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Yahweh, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya Yahweh, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku ya Yahweh, Elohim semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendagurau, karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Yahweh. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Yahweh. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Haleluya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatan yang dihadapi ini, saudara, bangsanya sendiri. Yang dihadapi ini adalah orang-orang kepala batu, yang batunya batu, sehingga ada pasal dan ayat yang lain sampai Yeremia itu meninggalkan jabatan itu. Tapi sepertinya gak bisa gitu. Karena Yeremia ini sudah terlanjur sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan. Sangat-sangat dia menyukai namanya hukumnya Tuhan. Kalau kita baca tadi ayatnya 16, coba sekali lagi dibaca ayat 16, satu orang. Ayatnya 16, kembali tadi namanya Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku ya Yahweh, Elohim semesta alam. Dia sangat menyukai namanya Tauratnya tuh. Dia sangat menyukai namanya hukumnya tuh Tuhan.
Makanya kalau kita pelajari kitab suci ini, kalau kita baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu apa yang dilakukan bangsa ini, bangsa Israel ini. Dari generasi ke generasi pembangkangan dan pembangkangan, ya, sampai zaman Yeremia. Tahu nggak zaman Yeremia, saudara? Zaman Yeremia itu zaman raja-raja. Ya. Jadi zaman raja namanya Yosia. Zaman Yosia itu ada namanya imam besar. Imam besar itu bernama Hilkia. Hilkia ini punya anak bernama Yeremia, saudara. Kalau kita hitung-hitung, ya, dia sebagai nabi. Ini dari Yosia ini sampai terakhir itu namanya Sedekia. Jadi Yosia ini punya anak namanya Sedekia. Ini Sedekia bukan nama asli, sebenarnya dia matanya diganti namanya Sedekia. Diganti nama Rekaim, ya. Kalau kita hitung-hitung dari namanya Yosia sampai Sedekia, kan sampai Sedekia ini kan Yerusalem hancur. Dihancurkan oleh Nebukadnezar itu, ya, dirobohkan, bait suci dihancurkan. Kalau kita hitung-hitung, habis namanya Yosia itu ada namanya bernama Yoahas. Yoahas itu hanya memerintah namanya 3 bulan. Ya. Habis Yoahas ini digantikan lagi saudaranya Yoahas ini bernama Eliakim. Digantikan namanya Yoyakim. Diganti lagi namanya Yoyakim. Yoyakim ini memerintah kurang lebih namanya 11 tahun. Dari Yoyakim ini, anaknya Yoyakim bernama Yoyakin. Jadi pakai N, Yoyakin. Ya. Yoyakin itu memerintah hanya 3 bulan. Dari Yoyakin ini gantikan saudara bapaknya bernama Sedekia. Di sinilah puncak dosanya namanya orang Israel ini tidak mendengar lagi nasihat Yeremia ini. Akhirnya namanya Yerusalem ini hancur. Dihancurkan oleh namanya Raja Sedekia. Jadi yang dia hadapi namanya Yeremia ini bukan orang-orang biasa, saudara. Ini bangsa ini yang sudah memiliki hukum Tuhan ini, kepala batu dan batunya batu, saudara. Sehingga benar-benar Yeremia kadang-kadang merenung dia mau meninggalkan saja jabatan ini. Karena cukup berat, saudara. Ya. Selama namanya 22 tahun ini, saudara, 20 kurang lebih 20 tahun, 22 tahun 6 bulan ini, zaman raja-raja ini, saudara, begitu beratnya yang dihadapi Nabi satu ini. Karena berurutan, saudara, dari namanya Nabi namanya Yesaya itu, kalau kita baca Yesaya sampai namanya raja namanya kakek daripada namanya Yosia ini bernama Hizki. Ya, ini Raja Hizkia ini orang benar. Jadi dari Yesaya ini terima oleh namanya Yeremia. Makanya perlu sekali saudara ini kalau baca kitab suci ini dibaca lengkap. Supaya kamu tahu sejarahnya, bagaimana tingkah lakunya namanya orang Israel itu terhadap Tuhan. Kenapa ini ada nabi-nabi ini? Ya. Jangan berpikir-pikir kalian ini ada nabi, ada perintah baru. Tidak pernah ada. Jadi saya mau beritahukan kepada jemaat, adanya nabi-nabi ini memperingatkan kepada Israel ini supaya kembali ke hukumnya tuh Tuhan. Itu tugas. Jadi tugas nabi itu apa? Tugas nabi itu apa? Penyambung lidah tuh Tuhan. Ya. Jadi tugas nabi ini saudara tahu. Ya, beda dengan tugasnya imam. Tugas imam itu apa? Tugas imam ini mengajarkan kepada Israel itu hukumnya tuh Tuhan.
secara terus-menerus. Makanya seorang imam itu harus benar-benar dia harus menguasai namanya hukum tak. Ajarkan kepada namanya bangsa Israel sehingga mereka tidak tersesat. Ya. Mari nanti kita selidiki isi kitab suci ini, bagaimana tingkah lakunya mereka ini, bangsa Israel ini dari generasi ke generasi ini, dosa dan dosa itu makin berkembang. Ya. Sehingga zaman namanya Yeremia ini menghadapi orang-orang yang batunya batu. Ya. Coba bayangkan aja zaman Yeremia ini menghadapi orang Israel ini yang sudah kepala batu menjadi dosanya tertulis matanya ada pena besi, matanya intan. Coba saudara baca namanya Yeremia 17 ayat 1. Coba saudara baca Yeremia 17 ayatnya 1 yang keras. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk misbah mereka. Coba itulah tadi, ya, ada tekanan jabatannya ini, bagaimana menghadapi orang-orang ini yang sudah dosanya tadi dari pena besi, matanya dari namanya intan, saudara. Intan dengan besi kuat mana? Keras mana? Halo? Nah, pasti namanya intan lebih keras, saudara. Coba bayangkan aja menghadapi orang-orang seperti ini yang dosanya dari pena besi, matanya dari intan. Coba saudara, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa dosa itu? Karena mereka meninggalkan namanya hukumnya tuh. Mereka tidak mengenal hukum Tuhan lagi. Mereka tidak mengenal namanya tuh Tuhan mereka ini. Ya. Jadi yang dihadapi setiap hari itu adalah namanya maut, saudara. Ya. Jadi mereka incar dia ini, mereka incar ini untuk dibunuh. Mereka tahu loh, saudara. Kalau nabi itu tidak kekurangan namanya jadi mereka tahu ini satu, ini akan dia ngoceh terus, kan gitu. Mereka sudah bosan. Mereka sudah malas mendengar. Itulah orang berdosa tadi yang dosanya dari pena besi, matanya dari intan. Ya. Mereka tahu itu sebenarnya bahwa namanya nabi itu tidak pernah kekurangan firman, saudara. Makanya kalau engkau baca namanya Yeremia, coba saudara Yeremia 18 ayat 18 sana. Yeremia 18 ayat 18 ini, mereka incar betul-betul nabi ini untuk dibunuh. Mereka tidak mau lagi diperingati. Coba saudara, mereka benar-benar kepala batu dan batunya batu, saudara. Coba baca namanya Yeremia 18 ayat 18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Mereka tahu itu kalau namanya imam itu tidak akan kekurangan pengajarannya. Mereka tahu itu namanya nabi tidak kekurangan akhirnya mereka incar untuk dibunuh. Ya. Itulah keluhan namanya Yeremia di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga kadang-kadang berpikir, aku tinggalkan saja ini jabatan ini. Coba saudara, ya. Dia sebagai manusia, saudara, manusia biasa seperti kita, saudara, ya. Menghadapi orang-orang yang kepala batunya batu ini. Kalau kau baca selanjutnya dalam Yeremia 17 tadi ayat 9-10, ayat 9-10, Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hatinya mereka sudah membatu, saudara. Coba saudara, kalau engkau baca zaman Yeremia ini, kurang apa lagi supaya bangsa ini kembali ke hukumnya tuh? Kalau ada kemudian hari,
hukumnya Tuhan harus dibuang ini, saya tidak tahu lagi saudara. Apa jadinya nanti pada waktu dia datang kedua kalinya nanti? Apa jadinya nanti saudara? Ya. Gak gampang loh saudara. Coba. Ya. Kalau sampai orang-orang ini zaman kita sekarang tuh dibuang aja hukum Tuhan ini, ya, memang dibuang benar. Sampai zaman kita ini pun juga dibuang beneran. Jangan mengatakan sekarang ini mereka nih hatinya lembut segala macam. Zaman sekarang ini makin membatu dan batunya batu. Sudah bertumpuk-tumpuk di hatinya manusia ini. Coba saudara, ya. Kita baca Yeremia 17 tadi itu, ya, dosanya mereka dari pena besi, matanya dari intan, ya. Ayat 9-10 mengatakan di bawah hatinya sudah makin membatu dan makin membatu itu. Kurang apa setiap hari ini saudara, selama 22 tahun ini saudara, zaman raja-raja ini saudara memperingatkan bangsa ini supaya kembali ke hukumnya Tuhan, supaya berseru kepada nama Yahweh. Tapi tetap mereka menutup telinga dan apa-apa. Ya, coba. Ya. Kalau kita telusuri kitab suci di dalamnya itu kan, apakah zaman Yosia itu hanya ada Nabi Yeremia ini? Masih ada nabi lain nggak yang mencatat dosa-dosa mereka ini? Penyimpangan mereka ada nabi lain nggak? Nabi siapa? Nabi Sefanya. Zaman Yosia itu ada juga namanya Nabi Sefanya. Kalau engkau baca namanya Sefanya 3 di sana ayat 4 coba. Ya. Bagaimana si kepala batu ini memperkosa namanya hukumnya Tuhan ini? Coba. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Para nabinya ceroboh, imamnya memperkosa namanya hukum Tuhan. Ya. Ini zaman Raja Benar. Sesudah zaman Raja Benar tadi Yosia ini, mulai lagi bangsa ini merusak namanya tatanan Tuhan. Ini bukan saya loh, catatan di dalam. Makanya kalau kita tarik lagi ke namanya Yehezkiel 22 di sana, ayatnya 26 di sana, coba dibaca yang keras. Ini kalau kita tarik dari Sefanya ini sampai kepada namanya Yehezkiel ini. Yehezkiel ini tempat pembuangan loh saudara. Sudah dibuang ini. Coba Yehezkiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Coba saudara kamu mencatat itu. Kalau kita catat tadi dari Sefanya tadi ini, Sefanya 3 ayat 4, bagaimana namanya nabi-nabinya ini sudah ceroboh. Bagaimana namanya imam-imam ini memperkosa namanya hukum Tuhan ini sampai kepada namanya Yehezkiel. Coba kan. Makanya saya mengatakan dari awal dulu, kalau kamu baca namanya Yesaya itu harus kamu baca tuntas. Karena berapa ayat? 66 berapa pasal? Ada 66 pasal sekarang. Harus dibaca satu hari, harus selesai sudah, supaya kalian itu punya pemahaman yang benar. Sehingga kamu tahu ini apa yang diajarkan ini nabi-nabi ini kepada orang Israel. Tidak ada ajaran baru, tidak pernah ada ajaran baru. Diperingatkan terus menerus dari nabi ke nabi itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu saja pekerjaan-pekerjaan mereka ini, saudara. Nggak ada yang lain. Tidak pernah ada ajaran baru. Tidak pernah ada dalam kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu ada nanti perjanjian baru. Tidak pernah ada. Yang diperintahkan kepada manusia itu supaya perbarui namanya apa, pemahamannya. Bukan namanya bikin perjanjian baru, tidak pernah ada. Jadi harus kita renungkan betul-betul apa yang kita baca hari ini.
Yang kita dengar bersama hari ini, mari kita catat, ya. Pasal berapa, ayat berapa, sesudah namanya ibadah ini direnungkan lagi, dibaca, supaya tidak gagal paham. Ya. Ini khotbah ini kan direkam. Bila perlu nanti dibuka lagi, didengar lagi, supaya kita ini sadar bahwa zaman kita ini bukan kepala batu lagi. Coba saudara, ya. Kepala batu yang batunya bertumpuk-tumpuk di dalam hati manusia ini. Kalau engkau mau saja ini, baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini, yakin itu tempat-tempat ibadah akan kosong, saudara. Kalau sudah kosong nama ibadah itu, banyak yang benar-benar kelaparan, saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena penyimpangan demi penyimpangan makin merusak dan makin merusak sampai saya bicara ini. Kenapa saya mengatakan kerusakan demi kerusakan ini? Karena memang saya baca ini kitab suci tiap hari, sehingga saya tahu isi kitab suci dengan dari mulutnya Pak Pendeta ini sinkron enggak? Coba saudara, mengajarkan orang. Coba sekarang, kami ini yang kuasai dunia, kami miliar. Ingat baik-baik, ada firman-Nya begini, karena sempitnya jalan itu, sedikit sekali orang masuk. Kamu harus berusaha masuk yang pintu yang sempit. Yang dimaksud itu harus kamu berusaha apa? Berusahalah. Ini kita baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Sehingga kita ini tidak ditipu dari mimbar. Makanya saya mengatakan dari awal, jangan kamu telan-telan bulat-bulat dari mimbar. Makanya pada waktu kalau ada orang khotbah itu, kamu sediakan ballpoint, kamu mencatatnya. Tadi yang dibaca firman Tuhan tadi apa? Ya. Setiap perkataannya itu ada pasal ayatnya, dicatat. Sehingga pada waktu selesai ibadah itu direnungkanlah, dibaca ulang. Benar nggak isi kitab suci dari mulutnya itu? Kalau tidak sesuai, ya tinggalkan saja tempat itu, jangan kau mau masuk lagi. Gitu, ya. Itulah Yeremia ini, saudara. Yeremia ini sangat menyukai apa? Hukumnya tuh, dia sangat menyukai. Artinya dia menyukai itu hanya menyukai ini kitab, pasti dia baca, saudara. Karena seorang nabi itu dikasih hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya. Seorang nabi itu dia bisa hafal namanya kitab bukan kekuatannya dia sendiri. Karena dari itu nabi benar itu akan terima namanya hikmat dan itu Tuhan yang tidak membangkang. Apakah pada waktu zaman Yeremia banyak nabi-nabi juga nggak? Banyak. Tapi sedikit yang benar. Banyak yang membangkang, saudara, termasuk imam-imamnya sudah tidak mengajarkan lagi sesuai namanya apanya tahu mereka itu yang dikatakan memperkosa apa? Hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya, coba kan. Imam-imamnya ini, saudara, memperkosa namanya hukumnya Tuhan. Gitu. Yeremia 23 ayat 36. Ya. Yeremia 23 ayat 36 yang keras. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Yahweh janganlah kamu sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Elohim yang hidup, Yahweh semesta alam, Tuhan kita. Coba diputar balik. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Ya. Jangan mengatakan sekarang, oh itu zaman-zaman kita sekarang orang-orang Kristen itu tidak memperkosa namanya hukum Tuhan. Halo jemaat, orang sekarang itu orang-orang Kristen memperkosa namanya hukum Tuhan enggak? Bukan memperkosa lagi, ditinggalkan, dibuang. Coba saudara, mau nolak itu. Ya. Makanya setiap saya khotbah itu, ya, hari Sabat yang diberkati itu Tuhan. Ya. Hanya satu-satunya yang saya ketemukan isi kitab suci di dalam berulang-ulang kali memperingatkan supaya jangan melalaikan
Sabat, saudara. Zaman kita sekarang ada sabat nggak? Kalau ada pun itu kecil sekali. Ya, coba kan. Mulailah dulu itu saya mengatakan supaya kita kembali kepada sabatnya, sehingga sekarang itu mulai kelihatan. Ya, coba kan. Mungkin tahun 2006 dulu itu saya masuk, ya, bergabung namanya GPR itu, saudara. Ya, saya tidak lihat, saudara. Dari situlah saya mengatakan supaya kita kembali kepada sahabat. Sekarang sudah banyak. Ya, coba kan. Karena sahabat ini diperintahkan. Sahabat itu kekal. Ditukik lagi di batu pertama. Dibuang loh, saudara. Ini bukan diperkosa lagi, ini dibuang, diinjak-injak, saudara. Kalau sudah seperti itu, tunggu akibatnya. Suatu saat nanti ada pengadilan, saudara. Waktu kita menghadap pengadilan nanti, akan dia bertanya, you know, Sabat atau Minggu? Coba, saudara. Kan ditanya nanti, saudara. Makanya saya mengatakan kepada saudara ini, mengatakan kepada jemaat ini, marilah engkau merendahkan hatimu, bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, supaya engkau ini tidak ditipu dari mimbar. Coba bayangkan aja, Yeremia ini nabi loh, saudara. Saya bukan nabi. Yeremia itu saya bukan nabi. Karena sekarang itu tidak butuh nabi lagi, karena sudah ada apa? Kitabnya. Makanya dalam kitab itu ada namanya Taurat, ada namanya kitab para nabi, dan ada namanya surat-surat, saudara. Coba. Jadi tidak ada lagi yang namanya perbaruan segala macam, tidak ada. Yang Tuhan pesankan kepada manusia, memperingatkan pada manusia supaya taati namanya hukumnya Tuhan. Pada waktu dia mengatakan itu tadi, Yeremia, apakah orang Israel mendengar nggak? Tidak mendengar, makin membatu, sudah. Ya. Luar biasa, berlanjut kalau kita baca, ini kan namanya apa? Ketiga nabi ini kan berurutan, sudah ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia maupun Nabi Yeskiel. Coba Yeskiel 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Terdeteksi ini, saudara, di dalam kitab suci bagaimana tingkah lakunya orang Israel ini, bagaimana mereka kepala batu dan kepala batu. Coba satu orang, Yeskiel 2 ayat 1 sampai 7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi sekarang ini saya sampaikan aja, masuk tulisan-tulisan di dalam, orang mau mendengar atau tidak, kita sampaikan. Coba kan, dari zaman tadi namanya sesudah Yeremia, kan namanya pembuangan. Saya mau tanya sama saudara, ini Yeskiel itu zaman pembuangan atau masih ada di Yerusalem? Halo? Dia sudah ada di pembuangan di Babel. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Tetap namanya kepala batu dan batu, saudara. Sampaikan saja kepada mereka. Mereka mau terima tidak terima, sampaikan saja. Ya.
Sebenarnya juga pun saya sudah malas juga sebenarnya saudara mau masuk ke YouTube. Gitu. Tapi saya mikir lagi saudara, masa sih dalam sekian orang itu masa sih nggak ada satu. Sesudah saya pantau, ternyata juga ada yang subscriber itu loh saudara, kurang lebih 50-an. Dari 50-an ini orang itu masa sih dia nggak bisa pengaruhi istrinya, anaknya. Kalau dia suami, pasti dia akan ajarkan pada istrinya, anak-anaknya. Saudara, kalau dia seistri yang mendengar itu, yang subscriber itu, pasti akan akan nasihat kepada suaminya maupun anak-anak, ya. Sehingga setiap sahabat itu masukin saja ke YouTube. Mereka itu mau mendengar atau tidak mendengar, atau mau mencatat atau tidak mencatat, yang penting saya sampaikan. Karena berulang-ulang kali, saya tidak keluar dari isi kitab suci. Saya bicara ini pakai pasal dan ayat. Hanya ada juga yang komentar-komentar itu saudara. Dia tidak lihat lagi pasal dan dia tidak lihat lagi ayat. Biasanya iblis itu kalau menjawab membabi buta saudara. Ya tak? Membabi buta. Jawabnya gini, kalau kita masalah Taurat itu kita bukan zaman batu. Kita hidup zaman kasih karunia. Iya. Kalau kita bilang nama Tuhan kita adalah Yahweh, nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati saya ke atas. Itu jawabannya iblis di mana-mana. Ya, dengan spontan, dengan cepat dia menjawab itu. Nama itu tidak penting bagi kami. Ya, yang penting hati kami ke atas. Coba kalau sudah seperti itu saudara, mau jadi apa? Ya, makanya kalau kita baca lagi Yesaya 3 tadi ayat 7, bagaimana bangsa ini semua namanya kepala batu. Coba baca Yesaya 3 ayatnya 7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Coba. Seluruh namanya Israel itu sudah kepala batu. Gak ada lagi yang saya lihat ini orang-orang yang benar, semua kepala batu. Gitu. Makanya kalau kita mundur, kalau kita kembali lagi ke Yeremia 5 sana, Yeremia 5 ayat 1, bilang lagi Yeremia coba deh pergi ke Yerusalem sana, keliling-keliling, ada nggak yang namanya orang yang melakukan kebenaran? Tidak ada. Coba baca Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota. Tidak ada lagi. Yeremia coba deh muter saja. Ini dicatat loh saudara. Makanya dicatat juga tadi ini namanya Yeskiel tadi 3 ayat 7, ya, bahwa semua ini orang-orang kepala batu saudara, ya. Sehingga Yeremia dia berenung saudara, ya. Dia mikir, aduh saya meninggalkan saja deh bangsa ini biar dia mati sekaligus, sudah susah ini diomongin mereka ini. Coba kalau kau baca namanya Yeremia 20 ayat 9, bagaimana Yeremia ini untuk meninggalkan namanya jabatan tadi itu. Coba Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Coba saudara, aku sebenarnya mau meninggalkan, sudah saya mau tinggal saja dan buat kuat. Makanya saya berulang-ulang ini kan, saya sudah sekian tahun ini saya masuk di YouTube saudara, ya. Aku juga udah malas, buat apa sih kita masukin, mendingan saya sampaikan kepada istri saya, kedua anak saya, ya. Tapi sepertinya ada dorongan, sampaikan saja kepada mereka, ya. Karena paling tidak kalau melalui YouTube itu mungkin seluruh dosa saudara dibaca, mungkin ditonton saudara, gitu. Nanti mau dia terima tidak terima, yang penting sampaikan pakai pasal dan ayat, saudara. Ya. Coba setiap khotbah saya pantau, oh ternyata ada yang subscriber gitu kan, aduh, mulai lagi ada semangat, tetap saya akan sampaikan ini. Karena saya tidak keluar dari isi kitab suci. Bukan saya karang-karang sendiri.
Nanti kalau kau salah tafsir, kalau kau membantah atau kalau kau komentar, pakai juga pasal dengan ayat, sehingga saya membaca nanti. Apakah saya ini yang ngawur? Atau yang komentar itu yang ngawur? Coba saudara, ya? Semua ini orang-orang udah kepala batu ini kata Yeski ya saudara. Akhirnya kalau kita baca namanya, bagaimana sudah jengkel mereka, sudah jengkel lah. Karena mereka bilang itu namanya, kan kita sudah baca tadi Yeremia 18 ayat 18 kan, nabi itu tidak kekurangan firman. Akhirnya apa? Mereka sudah jengkel, sudah bising kedua telinga mereka. Tangkaplah Yeremia, lemparin ke sumur. Coba baca satu orang. Namanya Yeremia 38 ayatnya 6. Coba Yeremia 38 ayat 6 dilemparkan saudara. Coba, ini sudah zaman Raja Sedekia ini. Peringatan terakhir saudara. Malah mereka lemparkan namanya ke sumur saudara. Coba, mereka nyisa dia ini. Coba baca Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosokkan Yeremia ke dalam lumpur itu. Coba ke saudara. Saya kalau baca itu benar-benar saudara, luar biasa. Dijeburkan di dalam itu, dalam lumpur saudara. Ya. Untung ada orang Ethiopia, kalau kamu baca selanjutnya. Ya, orang Ethiopia bilang jahat sekali ini raja. Ya. Coba kan ini dijeburkan namanya Yeremia ini di dalam sumur ini. Akhirnya orang Ethiopia itulah saudara yang mengangkat dia dalam sumur itu. Itu bukan orang Israel. Kalau orang Israel itu bagaimana namanya, orang yang mengatakan kebenaran ini harus dibunuh. Begitulah sampai saat ini saudara. Kalau saya bicara begini, banyak orang juga yang ngotot. Ya, itulah yang tidak ada isi kepalanya. Kalau ada isi kepalanya kan tinggal dia baca itu pasal dan ayat. Ya toh? Sehingga nanti dia bantah pakai ayat dan pasal, kan clear namanya. Tapi kalau kau bantah itu, memang kau lebih daripada bapak gereja itu namanya isinya, kepalanya nggak ada, hanya iblis saja di dalamnya. Coba saudara, ya. Bayangkan aja disampaikan, lah, tangkap, jeburkan ke sumur. Coba kalau nggak ada orang Ethiopia ini, ya, coba mati Yeremia di dalam itu, mati sengsara loh saudara. Dalam lumpur loh saudara. Makanya saudara tuh baca Yeremia tuntas, gitu? Ini tabiat-tabiatnya orang Israel. Ya. Kalau saya mendengar sekarang orang-orang Kristen itu harus kita bicara namanya kebenaran. Ya ampun, ini pembohong-pembohong, dia ngomong kebenaran itu apa? Harus kau jelaskan kepada jemaatmu. Lu ngomong namanya kebenaran, tapi engkau tidak pernah benar. Bagaimana namanya mereka tahu benar kalau mereka juga tidak pernah membaca kitab suci ini? Kalau engkau menjadi benar itu harus namanya dibaca kitab suci. Ikuti apa yang diperintahkan tuh. Kalau engkau menjadi orang benar itu harus kamu mencintai namanya apa? Hukumnya tuh. Seperti namanya Yeremia tadi 15 ayatnya 16 mengatakan, kalau aku ketemu hukum-hukummu, aku sangat menyukai. Ada nggak sekarang ini orang-orang yang menyukai namanya hukumnya Tuhan? Tidak ada, hampir tidak ada. Menyeleweng saja satu titik satu iota itu tidak menyukai orang benar, itu orang-orang fasik. Orang fasik itu tahu itu namanya hukumnya Tuhan itu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu. Itu namanya orang fasik saudara. Baca kitab suci yang benar, baik. Kalau tidak, kamu juga akan terbang. Berulang-ulang kali saudara, bagaimana namanya Tuhan ini mencintai namanya Israel itu, pakailah namanya nabi-nabi ini memperingatkan kepada orang Israel itu supaya kembali namanya hukumnya tuh Tuhan, kembali nama yang benar gitu. Tapi mereka tetap namanya menutup
telinganya. Coba 2 Tawarik 24 ayatnya 19-21. 2 Tawarik 24 ayatnya 19 sampai 21 yang kencang. Ini kan Tuhan menyayang Israel ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Coba baca yang kencang. Namun Yahweh mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Lalu Roh Tuhan menguasai Sakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Yahweh sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Yahweh, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Yahweh. Coba saudara, mereka lempari batu, saudara, mereka membunuh. Itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Kita ngomong masalah hukum Tuhan, mereka tidak mau, saudara. Ya? Kalau kau baca lagi 2 Tawarik 36 di sana ayatnya 15-16. Ini terakhir zaman Yeremia loh, saudara. 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Namun Yahweh Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu maka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Aduh, saudara, catatlah baik-baik, renungkan, saudara. Sehingga sampai sekarang itu saya ulang-ulangin namanya Matithia 5 ayatnya 17 sampai 20, saudara, sampai saat ini. Kalau saya dengarin ini, saya angkat-angkat namanya Yesaya 5 ayat 17 sampai 20, diolok-olok, saudara. Coba, saudara. Dia bilang itu yang khotbah-khotbah itu, dia bilang dia khotbah zaman batu. Coba, saudara. Berapa orang sekarang ini yang mengolok-ngolok ini, miliaran orang ditinggalkan hukum itu. Apakah kurang jelas itu? Aku datang itu bukan meniadakan, tak? 1 titik 1 iota meningkat langit dan bumi lenyap, daripada lu menghilangkan 1 titik 1 iota hukumku ini. Ada nggak yang mendengar ini? Halo? Coba. Mereka meninggalkan hukumnya Tuhan ini. Coba. Siapa yang membantah itu? Siapa yang mau komentari itu? Namanya Matithia 5 ayatnya 17 sampai 20. Kalau kamu tidak lebih benar dari bangsa Israel, dari ahli Taurat itu, kau nggak akan masuk surga. Kurang tegas apa? Kalau kau baca namanya Matithia 5 ayatnya 20 di sana, kalau kau tidak lebih benar dari mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini, imam-imam ini, yang kepala batu, yang perkosa, kau tidak akan pernah masuk. Kurang tegas apa? Tapi tetap saja ajaran dari mimbar sampai saat ini, hukum Tuhan itu dibuat. Coba terakhir sekali di sana, zaman Yeremia itu, dia menyatakan namanya. Coba. Zaman Yeremia itu, Yeremia mengatakan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya kembali namanya hukum Tuhan. Kurang apa? Kalau engkau baca namanya Yeremia 16:21 di sana, bagaimana perkataan Tuhan? Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Zaman Yeremia pada waktu itu supaya tahu bahwa namaku adalah Yahweh, saudara. Coba. Makanya ditulis juga di sana. Kalau kita baca namanya Nehemia, karena surat-surat itu terakhir namanya surat namanya Yeremia. Yeremia itu bukan termasuk golongan nabi, tapi termasuk namanya Yeremia, maaf. Zaman Nehemia itu bukan dia golongan nabi, tapi golongan surat Nehemia, ya. Jadi Nehemia itu, Esra dengan Nehemia ini itu tidak termasuk namanya nabi-nabi, tapi mereka masuk dalam surat-surat. Jadi surat-surat terakhir itu namanya Nehemia. Nehemia 9 ayat 26, coba dibaca. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu.
yang memperingatkan mereka dengan maksud mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Coba kan, makanya Nehemia ini, saudara, engkau harus baca tuntas. Bagaimana mereka itu mengaku dosa, ya, mengaku kesalahan. Bagaimana mereka itu membelakangi namanya hukumnya Tuhan. Makanya di sana namanya Nehemia itu 10 di sana, mereka tanda tangan di atas meterai supaya kembali namanya ke hukumnya tuh Tuhan, saudara. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya? Dari namanya Nehemia 13, mulai lagi dosa, apa? Hiduplah lagi, saudara. Mulai lagi membangkang, saudara. Ini fakta yang saya sampaikan ini berdasarkan namanya apa, isi kitab suci, ada pasal dan ada ayatnya, tinggal dicatat. Makanya supaya tidak gagal paham, makanya khotbah ini harus dengan tuntas. Ya. Kalau kau dengar khotbah ini sampai tuntas dan engkau mencatat apa yang saya katakan tadi, lu selamat ya. Yakin lu selamat. Bukan saya yang menyelamatkan, dirimu sendiri yang menyelamatkan. Kalau engkau mau saja mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan. Coba sudah, ya. Makanya saya mengatakan tadi Yeremia apa? 16 tadi, ayat 21 tadi dia menyatakan nama. Tapi kan berjalanlah waktu ini mereka sudah tidak kenal. Makanya kalau engkau baca namanya Matitya 23 ayatnya 37 di sana. Sampai saat ini mereka tidak tahu siapa ini yang jadi manusia. Ya? Kenapa mereka tidak tahu ini siapa sih yang jadi manusia ini? Yang disalib itu? Ya? Karena mereka tidak baca tuntas ini kitab suci ini. Coba kalau mereka baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti mereka tahu siapa itu pada waktu itu zaman rasul-rasul itu yang jadi manusia. Pasti mereka tahu bahwa dia adalah Yahweh sendiri. Kalau kita baca tadi Matitya 23 ayatnya 37, coba yang kencang. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Coba, berkali-kali aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang anak ayam di bawah sayap. Berkali-kali mereka tidak menangkap firman pada waktu dia mengatakan berkali-kali mengumpulkan berkali-kali aku mengutus nabi-nabi. Mereka tidak paham loh itu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Paham nggak jemaat itu? Ya? Yang tadi Matitya 23 tadi ayatnya 37. Nah? Yang mengatakan itu tadi yang 37 Matitya 23 27 itu siapa? Yahweh. Jadi Yahweh mengatakan berkali-kali mengutus nabi-nabi untuk mengumpulkan orang Israel supaya kembali kepada ya. Kalau engkau paham itu baru engkau tahu bahwa yang jadi manusia adalah ya. Amin gak itu? Ya. Bagaimana lu mengenal Tuhan kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Ya. Coba, sekian orang itu tidak pernah mau membaca kitab suci. Harapan dari Pak Pendetanya. No, pendetanya ini kan sudah dari generasi ke generasi ini dosa dan dosa sudah. Dia tidak mau keluar dari dosa itu. Kalau dia keluar, kalau dia berkata benar, maka besok akan dipecat dari senodenya. Kalau dia sudah dipecat dari senodenya, mau makan apa? Mau kerja sekuler nggak bisa. Coba kan? Mau pengemis nggak bisa, ya. Makanya saya mengatakan, coba ini orang-orang sekarang ini banyak yang baca kitab suci dari Kejadian sama, makanya tempat ibadah itu akan kosong. Sama dengan Eropa sekarang. Eropa itu tempat-tempat ibadah sudah tidak ada kosong. Kenapa? Seperti orang Eropa itu sadar, saudara.
bahwa kitab suci ini sudah diputer-puter, dibolak-balik sudah. Ya? Dibolak-balik kan, apalagi kalau baca namanya King James. King James restorasi sekarang, coba, ya, namanya Lord dulu diganti sudah bernama Yahweh, coba kan, namanya God kembali kepada Elohim, Yeshua, Jesus kembali kepada Yesus. Coba kan, kalau orang membaca, kenapa peletot-peletot begini? Kenapa dia berganti lagi kepada Yahweh? Kalau orang namanya kalau pikiran sehat itu tinggal saudara. Coba kan? Coba seperti yang di depan saya ini. Ya, saya suruh mau kembali enggak? Ajar lama dulu. Pasti menjawab, mendingan leher saya kok potong daripada saya kembali ke situ lagi. Ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena membaca kitab suci setiap hari. Ya. Coba kan, siapa yang meninggalkan namanya hukumnya Tuhan akan dihukum seberat-beratnya. Itu neraka bicara sudah. Ya. Dia tidak pernah mentoleransi namanya dosamu. Dia tidak akan mengkompromi namanya dosamu. Tuhan itu tidak peletot-peletot saudara. Sekali dia berkata, sekali dia omong, dia tidak akan tarik lagi perkataan. Tegas saudara. Makanya Yeremia itu benar-benar tersiksa loh saudara. Tersiksa loh Yeremia ini, digebukin segala macam. Tapi dia tetap namanya sampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Buntutnya, ujungnya ada penyesalan nggak? Ya? Akhirnya ada penyesalan. Kalau kamu baca namanya ratapan di sana, habis Yeremia apa? Ratapan. Ratapan itu berapa pasal? Halo? Ada 5 pasal, gitu kan. Bagaimana mereka meratap, bagaimana mereka menyesal. Itulah yang dikatakan air sudah tumpah, nasi menjadi bau. Penyesalan kemudian hari itu tidak akan ada gunanya. Ya? Menyesal saudara, menangis, melihat namanya Yesus itu hancur, lebur. Tidak ada lagi penghuninya. Menangis kan? Apakah Tuhan melihat itu? Dia buang muka saudara. Makanya kalau kau baca di sana namanya Yeskiel, biarpun mereka berdoa berulang-ulang kali, tetap aku memalingkan mukaku. Kenapa seperti itu? Karena mereka tetap namanya membantu saudara. Ya? Ini fakta. Yang saya katakan ini isi kitab suci yang dipegang oleh semua orang miliaran orang ini. Yang tidak diungkap bertahun-tahun dari generasi ke generasi itu tidak pernah diungkap. Dianggap saja orang Kristen inilah yang mereka megang namanya kunci kerajaan sorga. Ya. Mereka bukan megang kunci kerajaan sorga itu mendorong-dorong nama orang masuk neraka, saudara. Kenapa saya mengatakan? Karena mereka bilang namanya hukumnya Tuhan sudah dibatalkan, saudara. Ya. Kalau sudah seperti itu, mau selamat, saudara. Ya. Coba kan? Makanya orang-orang penipu itu biasanya itu tidak pernah lurus jalannya. Ya. Penipu-penipu itu biasanya mereka itu kayak seperti ular. Ya. Ular itu jalannya lurus nggak ya? Halo? Ya. Ular itu kan saya tidak pernah lihat ular itu satu ular pun yang jalannya pasti ular itu kan namanya apa? Berbelok. Makanya dijulukin mereka itu namanya keturunan ular bulu. Coba Amsal 2:21 ayat 8. Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatan. Coba kan, orang yang benar itu lurus-lurus saja. Tapi penipu itu berliku-liku. Itulah kalau kamu benar, kalau kamu dengar di mimbar itu, mereka tuh berputar-putar itu saudara. Yang sebenarnya tadi pasal ini mending kan lurus saja kita
Beritahukan orang mau dengar atau tidak dengarkan, silakan aja. Ya. Kan gitu. Rata-rata namanya penipu itu tidak pernah akan lurus. Makanya banyak namanya di mimbar penipu-penipu itu. Kenapa saya bilang penipu? Karena saya baca kitab suci setiap hari. Coba kalau saudara-saudara itu baca setiap hari, pasti engkau tahu ini dinimbari penipu atau bukan. Ya. Jadi penipu itu berliku-liku jalannya kata. Coba. Ya. Makanya kalau kau baca lagi Yesaya 9 sana ayat 15-16. Tua-tua dan orang-orang yang berpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Coba kan. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang mengendalikan mereka menjadi kacau. Kacau, sudah. Ya. Yang jadi ekor itu apa? Pendung. Ekor manapun, apa mau ekor anjing kek, mau ekor kuda kek, ekor itu pernah diam nggak? Ekor apa aja? Ekor hewan misalkan. Pasti ekor itu kan nggak apa? Kesana kemari, sana kemari kan? Itulah otak-otaknya sampai sekarang ini terjadi seperti itu. Ya? Makanya namanya siapa? Tadi bilang nabi-nabinya pendusta. Mereka jadi ekor. Ekor juga apa namanya awal dan ya? Coba kan mau jadi ekor. Lu kalau anjing kan, coba kalau anjingnya ini aja, kalau demo kan, coba anjingnya sirun kan, nah, goyang terus. Ya? Kita tidak mau jadi ekor, kita harus jadi kepala. Supaya engkau jadi kepala harus berkata benar. Dengan risiko apapun, mau taruhan nyawa pun. Taruhan nyawa nggak Yeremia ini? Ya, taruhan nyawa saudara. Tadi kan kita sudah baca Yeremia 38 ayatnya, dijeburkan namanya di sumur yang ada lumpur. Kalau tidak ada orang Ethiopia ini, ya, yang bekerja dalam kerajaannya, Sedekia ini kan sudah dibunuh saudara. Coba. Bunuh sudah mati, keringin mati di dalam, mati tragis saudara. Coba kan. Itu resiko. Orang benar tuh pasti banyak tantangan. Ya. Diledek, diketawain, dia bilang kurang punya pengetahuan. Coba kan. Ya. Yasua itu diolok-olok nggak? Yasua dibilangin sesat nggak? Coba kan? Yasua itu tidak waras lah. Yasua itu sudah gila sudah. Baca kitab suci. Saya bilang ini Yahweh sendiri yang datang di bumi ini. Dia perlihatkan luar biasa. Orang mati suruh bangkit saudara. Orang buta dari lahir. Masa sih lu bilang orang gila? Coba saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ada pasalnya, ada ayatnya, tapi dia jawab yang apa? Semau-mau isi kepala. Karena isi kepalanya sekarang orang-orang sekarang ini, zaman kita sekarang ini, isi kepalanya adalah iblis. Setiap saat itu dibisikin. Setiap kita ngomong namanya kebenaran itu, mereka bilangnya kita gak bisa namanya zaman batu. Kita harus zaman apa? Kasih karunia. Padahal di dalam isi kitab suci kasih karunia itu kami memperoleh jabatan, kasih karunia dengan jabatan nama rasul untuk menuntun semua orang taat kepada namanya Yahweh kan gitu kan? Coba apakah orang menangkap itu? Kenapa mereka tidak menangkap itu? Karena isi kepalanya di dalam sudah namanya yang iblis. Makanya bilangnya Yohanes 8 ayat 43-44 sana, Bapalah adalah Bapamu itu dari dulu sampai saya bicara kata Yasua itu, dia adalah pembunuh. Dia menyimpang dalam namanya hukum. Mereka abaikan namanya hukum. Ya, coba. Mereka sepelekan namanya hukum-hukumnya tuh Tuhan saudara. Ya. Itu kan sangat jelas. Makanya kalau kau baca namanya Yesaya 39 sana ayat 9, bagaimana mereka menyepelekan namanya apa? Hukumnya tuh Tuhan. Coba
kalau kita belakang Yesaya 30 ayat 9, coba. Ini sudah dari Yesaya ini, mereka namanya hukumnya Tuhan menyepelekan. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Yahweh. Coba. Mereka enggan namanya ajaran tuh. Mereka enggan akan hukum-hukumnya tuh. Itulah pemberontak-pemberontak. Sampai sekarang pemberontakan ini luar biasa. Coba. Mereka bilang namanya hukumnya Tuhan apa? Dibuang. Zaman kita sekarang, orang-orang Kristen sekarang rame-rame bahwa Taurat itu sudah dibatalkan. Inilah kejahatan Kristen ini yang luar biasa. Kalau kita baca isi kitab suci ini dengan tuntas, tidak demikian, saudara. Ya, tidak demikian. Ya. Coba kan. Makanya zaman Yosua itu apa? Mereka bilangnya apa? Orang Israel itu keturunan ular belum. Udah, coba baca satu orang. Matitia 3 ayatnya 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Coba kan, Nabi Yohanan mengatakan, "Hai kamu keturunan ular belum." Ini yang mengatakan Nabi Yohanan. Sekarang digantikan nabinya Yohanes. Kalau di Eropa sana Nabi John. Kurang ajar betul ini. Ya. Nabi Yohanan bilang, "Hai kamu keturunan ular belum." Coba saudara. Ya. Maupun juga Matitia 12 ayat 34. Tadi Nabi Yohanan mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Siapakah ini? Mereka ini namanya tadi yang memperkosa hukum Taurat dan lain sebagainya. Ini kan imam-imam ini. Coba. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Coba kan, hai kamu. Ular belum? Siapa itu yang mengatakan tadi? Dia adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Hai kamu keturunan ular belum? Ingatlah kan zaman Yeremia tadi kan kita baca. Bagaimana mereka kepala batu ini. Akhirnya kalau kita baca zaman rasul-rasul itu ditingkatkan namanya. Julukan mereka. Hai kamu keturunan ular belum? Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 23 ayat 33 sana. Ya. "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Coba kan. Makanya kalau engkau baca selanjutnya sampai ke 37 di sana, mereka tidak kenal lagi ini yang bicara sama mereka ini. Coba lanjutkan saja sampai ke 37. "Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang." Lihatlah aku mengutus nabi-nabimu. Siapa ini? Adalah Yahweh itu sendiri bicara kepada mereka. Terus? "Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zekaria anak Berekiah, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Coba saudara. Apakah sampai sekarang mereka menangkap nggak ini yang sekarang yang disebarkan dari mimbar? Ada namanya Putra Elo, ada namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Coba saudara, meningkatlah jadi Tuhannya bertiga. Coba. Apakah orang tangkap itu yang dia ngomong, yang bicara tadi itu berkali-kali yang mengumpulkan kalian bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi? Amin gak ya? Apakah orang paham?
Supaya engkau memiliki pemahaman yang benar. Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali harus engkau baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga engkau kenal ini, siapa ini yang jadi manusia ini, siapa yang disalib ini, kenapa harus disalibkan. Sering kali dia mengatakan akulah Tuhan yang hidup, gitu. Berulang-ulang sekali akulah Tuhan yang hidup, ya. Melalui kematiannya itu dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Makanya sebelum aku jadi manusia itu pun makanya sudah ditulis oleh namanya Moses dan kitab para nabi, kan sangat jelas. Dia sebelum jadi manusia pun itu Moses sudah menulis. Maupun nabi-nabi siapa yang paling banyak menulis tentang namanya Yahweh akan menjadi manusia adalah namanya Nabi Yesaya. Ya. Bagaimana lu mengenal kitab suci ini? Bagaimana mengenal Tuhan yang benar? Kalau lu putar namanya apanya Yohanan 1 itu, Injil Yohanan 1. Lu mutar di situ, tidak baca surat yang lain. Coba kalau kau baca surat yang lain, tidak mungkin Tuhanmu ada 3, pasti hanya satu-satunya dia adalah Esa, tidak ada yang lain. Dialah Yahweh itu datang turun di bumi ini menjadi anak manusia. Sudah dicatat oleh namanya Moses, sudah dicatat oleh nabi. Makanya tadi kan yang saya mengatakan zaman Yeremia itu dia masih menyatakan bahwa namaku ya Yahweh. Yeremia 16 ayatnya 21. Isi kitab suci nggak ada di dalamnya firman-firman baru yang diperintahkan kepada manusia itu supaya Taurat ini dijaga dengan baik. Nama Tuhan itu tidak boleh dihilangkan, tetap namanya Tuhan itu dimasyhurkan, disampaikan kepada orang-orang supaya mereka mengenal siapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh. Ya. Coba bayangkan saja yang miliaran orang ini mereka mengucap nama Yahweh. Padahal di dalam kitab yang dia pegang itu, khususnya di Indonesia ini namanya cetakan Lembaga Kitab Indonesia, masih ada di belakang ada namanya Coba mereka menghujat nama Yahweh ini. Nah, nama Yahweh itu, Bapak Yahweh itu namanya nama Genderuwo, saudara. Coba kan? Itulah otak yang gak ada isinya. Kalau ada isi kan gak berani loh saudara. Karena kitab yang dia pegang itu masih ada nama Terus mereka bilang nama Yahweh itu nama setan. Ini yang ngomong juga yang gelarnya berderet-deret saudara. Gak tanggung-tanggung loh. Ya, pada ini yang dia pegang tiap hari di mimbar ini ada nama Yahweh. Akibat dia tidak baca sehingga dia tidak tahu, dia ikutin namanya dosa nenek moyang dari generasi ke generasi, dia ikutin yang kepala batu tadi, makin membatu sampai saya bicara ini. Mau terima tidak terima itu fakta, ada pasalnya dan ada ayatnya. Yang sering sekali mereka mengatakan, coba kan, bahwa kitab Taurat itu sudah dibatalkan. Nah, yang dibatalkan ini dia pegang aja. Dia pegang di mana? Apa? Yang senjatanya orang Kristen sekarang itu bahwa Taurat itu sudah dibatalkan di mana? Efesus 2 ayatnya 15. Coba satu orang coba. Inilah senjatanya mereka ini sampai saat ini. Senjatanya orang Kristen sampai saat ini, sehingga kalau kita bicara Sabat, kita bicara Pesak, kita bicara Sapuot, segala macam, itu mereka tidak peduli. Karena mereka bilang, itu kita zamannya kasih karunia, ini namanya hukumnya Tuhan dibuang. Ini kan namanya Efesus, ini suratnya Rasul Saul. Coba baca Efesus 2 ayat 15 ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba saudara. Jadi sekarang kita ini zaman damai sejahtera. Namanya tadi hukum Taurat dengan segala ketentuannya sudah Kalau orang kosong otaknya,
dia baca di situ saja. Ingat, ini tulisannya Rasul Saul juga. Ya. Kalau antara Efesus dengan Roma ini kan sejaman sebenarnya, ya. Tidak jauh-jauh banget, tidak ratusan tahun lah kan begitu ya, tahunan lah kan begitu. Kalau kita baca Roma 3 ayat 31 tidak demikian. Nanti dia akan bertolak belakang dengan Efesus ini. Ya. Jadi Efesus duluan baru Roma loh sebenarnya. Kalau susunannya waktu ini, ya. Karena Roma itu terakhir, karena Roma itu kan dibuang kan, Rasul Saul ke Roma, ya. Coba Roma 3 ayat 31 coba baca. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami menentukannya. Coba Roma bilang 3, karena kami iman sekarang itu, apakah namanya hukum Taurat kami membatalkan? Tidak. Tetap namanya kami mengokohkan, kami meneguhkan. Karena mereka tahu. Ditulis namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 sana kan sangat jelas. Aku datang itu bukan meniadakan tak. Kan tidak mungkin namanya melawan perkataan Tuhan. Ya dong? Kan bertolak belakang tadi antara Roma dengan Efesus. Tapi Efesus ini, saudara, dikasih link oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia di Kolose 2 ayatnya 14. Coba. Ini Lembaga Kitab Indonesia, makanya saya mengatakan itulah yang terbolak-balik sampai saat ini. Yang dijungkir balikan namanya penerjemahan ini, ya, khususnya namanya Kristen ini, mereka jungkir balikan namanya isi kitab suci ini. Beda lagi nanti Kolose 2 ayat 14. Karena Lembaga Kitab Indonesia dikasih catatan kaki di situ. Dari tadi Efesus 2 ayat 15, diberikan catatan kakinya di Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ternyata yang tadi bukan dibatalkan segala ketentuannya, tapi yang dihapus namanya hutang domba. Baru kita sadar di situ kalau kita baca lengkap bahwa ini salah namanya apa? Efesus ini bertolak belakang dengan namanya Roma 3:31 maupun Kolose 2 ayat 14. Kan namanya bertabrakan. Khususnya Roma 3 ayat 31 tadi, apakah karena kami beriman terus kami membatalkan Taurat? Tidak, tetap kami mengokohkan dan meneguhkan. Ini sangat jelas. Makanya saya mengatakan memang kitab suci ini sudah diperkosa dari zaman ke zaman. Sudah diperkosa. Ditulis juga namanya Matitia 11 ayat 12. Bagaimana mereka memutar balikan ini sampai saat ini, ya. Ini penjahat-penjahat, saya anggap penjahat karena memang kita baca tadi kan, begitu jahatnya mereka ini meninggalkan hukum Tuhan. Coba namanya Matitia 11 ayat 12. Sejak tampilnya yang paling membaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Coba sampai zaman Yokoran itu mereka serong, saudara. Sekarang ini bukan menyerong lagi, rame-rame suruh buang namanya hukumnya tuh. Ini ajaran Kristen, saudara. Dari mimbar-mimbar sampai saat ini ajarannya. Karena mereka bilangnya sudah dibatalkan namanya hukumnya tuh. Coba kan. Perkataan Yesus sendiri, aku datang bukan meniadakan Taurat, bukan membatalkan, tapi menggenapi apa yang dikatakan. Saya sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun nabi-nabi. Kan dia bilang bukan saya batalkan. Inilah penipu-penipu yang sampai saat ini membunuh sekian orang. Coba kan. Ya. Kalau ada membantah ini yang saya khotbah ini, pakai pasal dan ayat juga supaya saya belajar juga. Ya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang saya khotbahkan, dia tidak akan mampu menjawab itu. Dia tidak pernah akan mampu dia komentari itu. Coba kan? Apalagi kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul. Makanya saya mengatakan ini namanya antara Rasul Saul dengan namanya Luka ini. Kisah Para Rasul ditulis oleh Luka. Luka dengan Rasul Saul sehari-hari berbarengan, saudara. Karena Luka ini termasuk juga pembantu
pembantunya nama Rasul Saulus termasuk namanya Luka. Markus itu termasuk juga, ya. Jadi Markus, Luka itu bersama-sama dengan Rasul Saulus. Coba saudara. Makanya Luka 21 kalau kau baca namanya 20, ya, ayat 20. Luka Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Karena ini adalah suratnya namanya Luka. Kisah Para 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Coba kan, kalau ada tudingan-tudingan tadi seperti namanya Efesus 2:15 tadi, dibatalkan hukum Taurat itu penipu, pembunuh yang tidak benar. Baca selanjutnya sampai ke 24. Supaya lengkap di situ, supaya benar-benar itu tidak terkecoh ajaran-ajaran pembunuh dari mimbar ini. Coba baca namanya dari 20 tadi sampai ke 24. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menjilatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pertahiran diriku bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba saudara, ternyata engkau tetap namanya melihara namanya hukumnya tuh. Apalagi ini kan zamannya perbarengan antara Luka dengan namanya Rasul Saulus itu sama saudara. Ditulis Luka sana itu kalau ada pun rumor-rumor yang menuding-nuding Rasul Saulus sudah dia meninggalkan Taurat, suruh hafal Taurat, ternyata tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar itu? Kalau engkau baca namanya tadi ayatnya 23 tadi, ini kan bilangan 6 ayatnya 13 sampai 21. Coba kalau ulang tadi namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 23, coba baca ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Coba kan, ini kan kutipan dari namanya bilangan 6 ayatnya 13 sampai 21 saudara. Karena dia tidak melanggar namanya hukumnya Tuhan. Coba kan, ayatnya tadi 23 ini kan kutipan dari bilangan 6 ayatnya 13 sampai 21. Di mana dia melanggar? Di mana dia meninggalkan hukum Tuhan? Disuruh buang namanya hukum Tuhan. Ya, makanya saya mengatakan ini namanya yang mereka katakan perjanjian baru ini sudah banyak sekali tangan-tangan jahil ini, penipu-penipu ini, ya, yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia 8 ayatnya 8 saudara. Jadi sekian persen ini sudah diperkosa, sudah diselewengkan, sudah tidak sesuai lagi antara tulisan asli dengan kutipan. Banyak sekali yang tidak sesuai. Mereka menipu orang. Kita ini kan zaman kasih karunia, ya, yang penuh kasih. Mereka sering mengatakan itu karena ada yang dipelintir. Makanya doa khotbah saya yang lalu ada namanya ayat-ayat siluman itu disisipkan. Siluman itu masalah gaib. Gaib itu siapa? Adalah setan itu masuk dalam pikiran orang sehingga dia sisipkan tadi itu penuh namanya Taurat kebencian. Itulah tabiat-tabiatnya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Mereka membunuh orang. Betul sekarang itu tidak dipenggal. Tapi secara rohani sudah Halo, sadar nggak? Bahwa pemberitaan dari mimbar-mimbar itu Taurat dibuang itu benar nggak? Dibuang nggak? Ternyata tidak tetap namanya mereka ajarkan supaya orang tetap namanya patuh kepada namanya hukumnya Tuhan.
Rasul manapun di dalam itu tidak pernah ada yang namanya suruh buang namanya hukumnya tuh Tuhan. Rasul Saul sendiri pun tetap namanya pegang namanya hukumnya tuh adalah Taurat itu namanya Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan. Kekal adanya. Amin enggak? Mari kita. Haleluya.